Rekan-rekan sekalian, sejarah itu kadang-kadang ditulis oleh tangan-tangan penuh darah di atas kertas putih yang terkesan suci. Sekilas tentang Amerika, di mana secara turun-temurun karakter kebiasaannya jauh bertolak belakang dengan kita di Nusantara ini, Indonesia. Sejak penjelajah dari Italia yang namanya Christopher Columbus mendarat di benua Amerika saat ini, sekitar tahun 1492. Dia taunya itu adalah Asia, padahal itu benua Amerika. Berikutnya tahun 1499. Datang lagi penjelajah kedua yang namanya Amerigo Vespucci. Dan dialah yang namanya dipakai hingga saat ini. Yang perlu saya ceritakan di sini secara singkat, bahwa sejak Columbus datang, genosida terbesar itu bukan Holocaust, bukan pembantaian PKI di seluruh Indonesia. Justru sebenarnya genosida paling parah di dunia terjadi di Amerika, yang dilakukan oleh orang Amerika saat ini. Sejak Columbus, Amerigo Vespucci tiba di benua Amerika di sekitar abad ke-15, itu menarik minat koloni-koloni baru dari Belanda, Inggris, Prancis, Italia untuk datang ke benua Amerika itu dengan tujuan mencari kehidupan lebih baik, mendapatkan rempah-rempah, mendapatkan kekayaan alam yang melimpah sesuai dengan informasi yang disampaikan oleh Columbus pada saat datang pertama kali. Yang ngerinya, mereka ini datang ke sana bukan untuk hidup berdampingan dengan pribumi, tetapi tujuan mereka datang ke sana untuk mengalahkan dan menguasai, bahkan mengusir dan memusnahkan. Di sana, masyarakat pribumi yang pada saat itu pertama kali ditemui, kalau nggak salah suku Wampanoag namanya, mereka menyambut dengan ramah. Tetapi keramahan mereka dianggap sebagai kelemahan, kebodohan, dan ketakutan. Bahkan Columbus dalam tulisannya, mereka adalah orang-orang pengecut. Cukup dengan 50 orang, kita bisa menyuruh mereka apapun. Kita bisa membuat mereka semua seperti apapun. Singkat cerita, koloni-koloni ini di sana mematok tanah, menguasai tanah-tanah yang sudah dikuasai oleh pribumi. Ketika ada perlawanan, maka tidak segan-segan mereka membantai secara fisik, kekerasan. Bahkan pada tahun 1637 terjadi pembantaian secara besar-besaran yang menewaskan 500 orang dalam satu malam. Rumah-rumah, gubuk-gubuk mereka dibakar. Yang lari ke hutan dicari, yang tidak ikut terbakar dibunuh. Bahkan tidak hanya soal pembantaian secara fisik dengan senjata. Eropa sudah mengenal yang namanya senjata biologi. Ini ditemukan dalam surat antara Jenderal Inggris dengan anak buahnya, Kolonel Henry, yang mengatakan, apakah perlu kita mengirimkan penyakit untuk mempercepat kepunahan mereka. Dan itu terbukti. Warga pribumi, kepala suku, diberikan selimut yang bekas dipakai oleh prajurit-prajurit yang terserang penyakit. Mereka penduduk asli di sana tidak punya kekebalan tubuh untuk penyakit-penyakit bawaan Eropa seperti herpes, lepra, dan lain-lain. Yang kedua, mereka belum punya sistem pengobatan modern. Pada akhirnya tidak butuh waktu lama, wabah menjangkiti mereka dan tidak tertolong. Jutaan nyawa melayang. Singkat cerita, koloni-koloni ini bersatu di bawah naungan Inggris. Sampai pada akhirnya, semakin berkembang koloni-koloni Eropa itu di sana. Warga pribumi semakin tersingkirkan. Warga pribumi terus semakin tersisihkan, dan tidak jarang mereka ditempatkan di tempat-tempat tandus dan gersang. Mereka menghilangkan tatanan budaya, kearifan lokal, tidak hanya nyawa,
tetapi napas tradisi, budaya itu dihanguskan, diganti dengan budaya Eropa. Selang waktu berikutnya, terjadi persaingan antara koloni-koloni. Yang terkuat adalah koloni Inggris yang berseteru dengan Prancis. Sampai pada akhirnya terjadi peperangan dan dimenangkan oleh koloni Inggris. Sejak tahun 1760-an, Inggris membebankan pajak kepada koloni Inggris yang ada di benua Amerika. Karena beban kerajaan Inggris pada saat itu banyak mengeluarkan biaya. Ekonomi melemah akibat membiayai koloni Inggris yang ada di benua Amerika. Sehingga dia menaikkan pajak yang berat, sementara orang-orang Inggris yang ada di Amerika ini merasa keberatan. Akhirnya mereka melakukan perlawanan. Perlawanan ini dipimpin oleh George Washington ya. Sampai tahun 1773, dari tahun 1760 ini. Kerajaan Inggris kalah. Dan tahun 1783 dibuat kesepakatan penghentian perang, ditandatangani di Prancis, dan itu dijadikan hari kemerdekaan Amerika. Jadi koloni-koloni ini yang dari Eropa, yang orang Belanda, yang orang Inggris, Prancis, Itali, Spanyol, itu menamakan diri orang Amerika dan merdeka dari Inggris. Mereka melupakan siapa penghuni sesungguhnya, siapa pemilik daratan itu yang sesungguhnya. Banyak di sana suku-suku yang sudah menetap ribuan tahun lalu, yang sudah memiliki sistem ekonomi, sistem usaha, sistem kehidupan yang masing-masing menjaga kelestarian alam dan saling menghormati sesama. Sejak kemerdekaan, penindasan terhadap kaum pribumi ini masih berlanjut. Sampai pada finalnya, ada peristiwa terbesar yang terjadi oleh orang Amerika terhadap pribumi, yang disebut Gold Rush, yang dipimpin oleh Gubernur Peter Hardman Barnett, kalau nggak salah ya, pokoknya Peter itulah, tahun 1849 atau 1850-an. Itu bukan perang, tetapi pemusnahan. Dan peristiwa ini sepanjang waktu sampai momen itu, 90% populasi penduduk asli Amerika musnah. Dan itu turun-temurun, jiwa penjajahan mereka turun-temurun. Terus berlanjut, mereka merdeka di tanah yang mereka jajah dengan mengusir dan membunuh penduduk asli. Lalu apa hubungannya? Disebut turun-temurun dan itu sudah menjadi karakter. Makanya histori, sejarah itu berpengaruh. Tidak mungkin pohon tumbuh tanpa akar. Akarnya seperti apa akan berpengaruh seperti apa pohonnya. Pohon akan berpengaruh seperti apa buah dan daunnya. Hubungannya dengan Indonesia apa? Bahwa karakter, budaya, sifat kebanyakan Amerika dengan Indonesia ini tidak cocok, bertolak belakang. Karena mereka dimanapun berada, datang ke suatu tempat, itu tujuannya cuma satu. Untuk mengalahkan dan menguasai. Bukan untuk saling bergandengan, bukan untuk saling bantu. Bukan untuk bekerja sama positif. Ketika Amerika mengatakan bekerja sama untuk maju bersama, membangun ekonomi bersama, membangun kekuatan bersama, itu bohong. Contoh di Indonesia, Freeport berdiri di Kuba tahun 1959. Itu berhenti total. Karena Kuba dipimpin oleh Fidel Castro, itu menasionalisasi seluruh perusahaan asing. Freeport diambang kehancuran. Ketika perusahaan Freeport mendapatkan informasi dari pihak Belanda tentang adanya sumber emas, tembaga yang ada di Papua, mereka mendapatkan harapan baru. Karena yang menemukan Freeport itu tahun 1939, penjelajah dari Belanda, cuman melaporkan kepada Belanda pada saat itu tidak digubris karena situasi perang. Dan semua laporan temuan itu disimpan di perpustakaan Belanda. Ketika Freeport, perusahaan Amerika, mendapatkan temuan itu tahun 1960, mereka mengadakan kontrak dengan Belanda. Ini singkatnya ya. Tetapi situasi di Indonesia panas.
tidak stabil. Gagalkan, hei seluruh rakyat Indonesia, gagalkan pendirian negara Papua itu. Apa komando saya lagi? Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat itu. Presiden Soekarno tidak mengakui kekuasaan Belanda di Papua Barat. Dan Presiden Soekarno melancarkan infiltrasi militer. Perusahaan Freeport ini minta tolong kepada John F. Kennedy untuk menenangkan situasi. Karena mereka sudah berkontrak dengan Belanda. Tetapi John F. Kennedy malah berpihak kepada Soekarno. Bahkan Marshall Plan ini suatu lembaga pembiayaan yang membiayai Eropa pasca perang, termasuk Belanda dan lain-lain. Belanda itu mendapatkan biaya untuk pemulihan ekonomi di negaranya itu dengan menggunakan uang dari lembaga Amerika yang disebut Marshall Plan. Nah, bahkan Marshall Plan ini oleh John F. Kennedy di stop untuk Belanda, membantu Soekarno agar Belanda menyerahkan Papua Barat ke Indonesia. Di situ Freeport kalang kabut, karena mereka punya pikiran 3 tahun setelah berhenti dari Kuba, mereka akan mampu menutupi defisit anggaran. Tidak lama dari itu, John F. Kennedy ditembak. Dan ketika pelakunya kena, dan ketika pelakunya tertangkap, dan itu terafiliasi. Beberapa sumber mengatakan, catatan-catatan mengatakan bagaimana keterlibatan Freeport milik Amerika dalam situasi nasional sampai isu-isu para jenderal dan lain-lain, tapi itu pembahasan nanti. Pada intinya, Presiden Soekarno tumbang, Presiden Soeharto dilantik. Maret dilantik, Aprilnya Freeport menandatangani kontrak dengan Indonesia. Dan kontrak itu luar biasa, karena dia memiliki kekuatan de facto. Dia punya hak mengeksploitasi lahan, semua yang mengandung kadar penting, baik emas ataupun tembaga, di zona tersebut dengan perjanjian. Kontrak payungnya 30 tahun, tetapi kontrak pelaksanaannya perpanjang per 10 tahun. Ada perjanjian yang mengikat ketika kandungan masih ada, itu diperpanjang otomatis dan Indonesia tidak bisa menolak. Coba misalnya Freeport nih. Siapa orang Indonesia yang tidak mau bahwa Freeport itu jatuh ke tangan kita? Semua mau. Presiden sejelek apapun itu selalu dikampanyekan. Tetapi ketika sampai pada masanya, ternyata Freeport itu sudah punya dokumen hukum di mana dia diberi hak secara resmi oleh negara untuk mengelola ini dan diperpanjang 10 tahun sebelum berakhir dan tidak boleh ditolak selama Freeport mau. Tidak bisa disalahkan pemerintah berikutnya, karena kalau pemerintah berikutnya maksa ke peradilan internasional atau mungkin diadakan invasi sepihak. Dan hingga saat ini Indonesia tidak bisa berbuat apa-apa atas Freeport. Sedangkan Freeport ini adalah tambang terbesar di dunia untuk emas dan tembaga. Setiap negara yang didatangi oleh Amerika dengan atas nama perdamaian, negaranya tidak pernah damai. Dengan atas nama pembangunan, kerjasama ekonomi, negara mana yang maju bekerja sama dengan Amerika? Kecuali sekutunya. Amerika bersekutu itu dengan negara yang kuat, dengan negara yang besar, dengan negara yang maju. Jadi ketika Amerika menyatakan mau bekerja sama dengan negara yang masih lemah secara teknologinya, lemah pembangunannya, lemah ekonominya, lemah SDM-nya, maka kerjasamanya itu bohong. Tujuannya cuma satu, mengalahkan dan menguasai dengan segala cara. Banyak contoh. Dengan isu-isu, dengan propaganda, Kuba, Libya, Muammar Gaddafi, Irak. Nah, ini yang menjadi bahan kenapa saya bercerita singkat. Kalau ada yang tidak sesuai, boleh berkomentar. Bahwa saya tidak setuju Indonesia bekerja sama dengan Amerika terlalu jauh.